Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suki Priyatin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai prioritas operator pada bahasa C. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah proyek baru dengan nama prioritas operator dan sebuah file dengan ekstensi C dengan nama yang sama, yaitu prioritas operator. Nah, pada kesempatan kali ini prioritas operator saya akan praktekkan dengan menggunakan soal tugas 2, di mana di sini sudah ditentukan variabel-variabel yang dibutuhkan, yaitu IJK dengan tipe int, kemudian XYZ dengan tipe float. Nah, di sini juga terdapat 10 soal yang nanti akan kita analisis bersama-sama bagaimana operator mana saja yang dibutuhkan. Maksud saya, operator mana saja yang diprioritaskan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Sebelumnya saya mempunyai referensi tentang prioritas. Nah, operator saya ini saya ambil dari halaman mitstercela21.wordpress.com. Nah, di sini dijelaskan bahwa prioritas operator, urutan prioritasnya adalah pertama operator aritmatika, kemudian operator logika, dan perbandingan. Nah, di sini juga terdapat contohnya. Kemudian di sini untuk urutan prioritas operator aritmatika yang didulukan adalah perkalian atau pembagian, kemudian tambah atau kurang. Untuk dua operator yang sama dengan dua operator yang mempunyai prioritas yang sama, dia yang lebih didulukan adalah yang bagian kiri. Untuk operator logika, di sini prioritas tertingginya bisa dilihat bahwa di sini 0. Kemudian perbandingan lebih kurang, sama dengan, tidak sama dengan, dan yang paling rendah adalah atau. Di sini saya mengambil referensi dari powerlecture.ub.ac.id. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk pada program. Karena kita pasti menggunakan input-output, maka kita perlu memasukkan library untuk input-output, yaitu stdio. Kemudian, karena kita juga pasti membutuhkan jeda dari sistem agar tidak langsung di return atau dikembalikan, maka kita menggunakan fungsi jeda dalam library stdlib. Kemudian di sini kita buat sebuah fungsi utama, di mana dia harus ada dalam setiap bahasa pemrograman C. Kemudian kita masukkan di sini sesuai dengan ketentuan dari soal. Untuk in, kemudian kita berikan nilai sistem jeda, maksud saya perintah jeda, agar sistem tidak langsung dikembalikan, karena di sini kita memberikan nilai kembalian. Kemudian di sini kita coba untuk mengerjakan soal nomor 14. 2 dikali X plus Y sama dengan 0. Kita karena di sini X dan Y, maka kita butuh sebuah variabel penampung, yaitu dengan tipe yang sama, yaitu Z. Kita masukkan tadi 2 dikali X plus Y, kemudian kutub sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa langsung menampilkan keluarannya.
nomor 14 dengan perhitungan dari 2 kali X plus Y sama dengan 0, maka hasil karena di sini Z bertipe float, ketika dia akan dikeluarkan atau ditampilkan nilainya, maka dia membutuhkan sebuah konversi yang mengeluarkan nilai keluaran float, dimana di sini adalah persen %f. Kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama seperti pada soal-soal sebelumnya, soal-soal berikutnya. Kita masukkan dulu saja, baru kita masukkan dalam sebuah variabel penampung, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini sudah saya ketikkan semua soal dan semua fungsinya, kemudian semua hasil nilai keluarannya satu persatu. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk menebak hasilnya dengan menganalisis operator mana yang terlebih dahulu dieksekusi atau dihitung. Nah, langsung saja untuk nomor 14 kita langsung menganalisisnya. Nah, untuk fungsi yang seperti ini, maka yang terlebih dahulukan adalah yang berada pada dalam tanda kurung. Nah, di sini kebetulan dia adalah operator aritmatika, sehingga yang paling diprioritaskan dari kali dan plus, di sini yang paling diutamakan adalah kali. Maka di sini 2 dikali X, di mana X itu adalah 0,05, sehingga 0,05, sehingga hasilnya di sini adalah 0,01. Kemudian setelah dikalikan, hasil dari perkalian ini akan ditambahkan dengan nilai Y, di mana nilai Y itu adalah min 0,01. Nah, kemudian sehingga hasil dari penjumlahan ini adalah 0. Setelah itu hasil dari di dalam tanda kurung tadi itu dibandingkan. Jadi 0 apakah dia sama dengan 0? Maka jawabannya adalah ya. Untuk operator logika di sini hanya menghasilkan nilai keluaran 1 atau 0, di mana 1 merepresentasikan iya atau benar, dan 0 untuk tidak atau salah. Berarti ini nilainya 1. Kita coba masukkan prediksi di sini 1. Kemudian untuk nomor 15, di sini dapat dilihat fungsinya hampir sama, namun letak dari tanda kurungnya berbeda. Jadi yang pertama kali dieksekusi adalah yang di dalam tanda kurung, sehingga 0,01 apakah dia sama dengan 0? Tidak, maka dia mengeluarkan hasil 0. Setelah itu dia berada dalam operasi aritmatika, di mana yang didahulukan adalah yang dikali, yaitu 2 dikali X. Seperti yang tadi, berarti nilainya 0,01. Sehingga hasil dari perkalian ini ditambahkan dengan nilai keluaran dari
operator logika di dalam tanda kurung, yaitu 0, sehingga 0,01 ditambah 0 jadi 0,01. Kita coba masukkan prediksi kita di sini, 0,01. Selanjutnya untuk nomor 16, nah di sini juga dia hampir memiliki yang sama, fungsi yang sama dengan nomor sebelumnya, namun di sini tidak ada tanda kurung, sehingga di sini yang lebih diutamakan adalah operasi aritmatika. Nah, ini sama dengan soal nomor 14, di mana dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, dia hampir sama, namun di sini tidak ada tanda kurung, namun secara otomatis dia akan mengarah ke operator aritmatika karena itu yang lebih diprioritaskan, sehingga hasilnya juga pasti akan sama, yaitu ya atau 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung berikan prediksi kita 1. Selanjutnya untuk nomor 19, di sini kebetulan dia adalah seluruhnya operator logika. Nah, di sini tentu saja yang tanda kurungnya yang lebih diutamakan adalah yang sebelah kiri. Jadi I, yaitu dia bernilai 8, apakah dia lebih dari 0? Ya, dia lebih dari 0, sehingga dia mengeluarkan hasil 1. Kemudian J itu bernilai 5, kurang dari 5? Tidak, maka dia 0. Kemudian dia dioperasikan lagi dengan nilai kebenaran dan 1 dan 0, maka hasilnya 0. Nah, di sini kita masukkan prediksi kita 0. Nah, di sini pada nomor 20 itu fungsinya hampir sama, namun pada proses akhirnya dia bukan dan lagi, tapi dia nilai kebenarannya atau, sehingga di sini 1 atau 0, maka nilainya 1. Nilai kebenarannya adalah 1. Nah, kemudian pada nomor selanjutnya, di sini juga semuanya operator logika. Namun perlu kita ingat bahwa pada operator logika atau bentuk atau itu adalah bentuk yang paling rendah. Nah, di sini kita coba jalankan X. Di sini nilainya 0,005. Apakah dia 0,05, apakah dia lebih dari min 0,01? Ya, maka dia mengeluarkan nilai 1. Kemudian apakah I, yaitu dia 8, lebih dari 0? Ya, maka dia mengeluarkan nilai 1. Kemudian di sini karena dia paling tinggi dan dia perlu dioperasikan terlebih dahulu, 1 dan 1, maka hasilnya 1. Kemudian di sini menghitung membandingkan apakah J dengan nilai 5 kurang dari 5? Tidak, maka dia bernilai 0. Nah, untuk yang terakhir, karena dia operasinya atau, berarti 1 atau 0, yaitu maksud saya di sini hasil dari perbandingan, nah hasil dari nilai kebenaran statement ini
diataukan atau dioperasikan lagi, dibandingkan lagi dengan operasi atau dengan statement J kurang dari 5. Jadi 1 atau 0, maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 22, di sini hampir sama dengan yang berada pada nomor 21 ya. Namun untuk hasil eksekusi terakhirnya dia bukan lagi berupa atau tapi berupa dan. Nah, berarti di sini kita hanya perlu mengganti menganalisis nilai akhirnya saja. Nah, nilai akhirnya diganti dan 1 dan 0, maka hasilnya 0. Nah, selanjutnya untuk nomor 31. Nah, ini sedikit unik, dimana di sini ada tanda kurung, kemudian tanda tanya, kemudian sebuah variabel, titik 2, dan variabel lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk lain dari pernyataan if. Nah, dimana di sini tanda kurung di sini adalah sebuah syarat, kemudian tanda tanya itu berarti maka, kemudian i itu adalah dianggap area pertama atau ketika nilai benar, kemudian tanda titik 2 dianggap else, kemudian J dianggap apabila nilainya salah. Nah, ini adalah bentuk lain dari if, dimana di sini J sama dengan 5 itu adalah syarat dari if. Kemudian tanda tanya itu adalah menyatakan maka. Kemudian variabel i itu adalah ketika syarat bernilai benar. Dan kemudian tanda titik 2 itu adalah else. Kemudian untuk J itu adalah ketika syarat bernilai salah. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa J, di mana J bernilai 5, apakah 5 sama dengan 5? Ya, maka dia mengeksekusi menampilkan nilai I. Nilai I yaitu dia 8. Maka di sini nilainya 8. Selanjutnya sama dengan pada nomor 32 ini, namun di sini pertanyaannya sedikit berbeda, di mana apakah 5 lebih dari 5? Tidak, maka dia akan menampilkan setelah tanda titik 2 atau else, yaitu J, menampilkan nilai J, di mana J ini bernilai 5. Nah, selanjutnya untuk nomor 33, di sini juga sama, namun perbedaannya hanya pada pernyataan dan hasil keluarannya. Berarti di sini syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Kemudian ketika dia nilai salah, maksud saya nilai benar, dia akan menampilkan X. Ketika dia nilai salah, maka dia akan menampilkan 0. Nah, kita coba untuk menganalisisnya. X ini nilainya 0,005,
Apakah dia lebih dari sama dengan 0? Iya. Maka dia menampilkan X, di mana X ini 0,005. Kita masukkan prediksi kita 0,005. Kemudian selanjutnya di sini juga hampir sama, hanya saja pernyataannya berbeda. Dan di sini berarti Y nilainya min 0,01. Apakah dia lebih dari sama dengan 0? Tidak. Maka di sini dia menampilkan 0. Nah, seperti ini. Kita coba untuk eksekusi. Nah, di sini sesuai dengan tadi yang kita prediksi. Untuk nomor 14 dia nilainya 1, kemudian nomor 15 0,01. Untuk nomor 16 hasilnya 1, kemudian nomor 19 0, nomor 21, nomor 21. Nah, hampir semuanya, bahkan semuanya di sini sesuai dengan prediksi kita. Nah, sekian berbagi pengetahuan dari saya. Sekian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.